Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaskita Chayani Sudrajat dari semester 2 kelas C. Di sini saya akan mereview perkuliahan pertemuan kedua yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan beserta asisten dosennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Sumber hukum pidana dibagi menjadi 4. Yang pertama KUHP atau WVSNI yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. KUHP yang berlaku di Belanda ini kemudian dibawa ke Indonesia yang merupakan turunan dari Perancis, yaitu Napoleon Bonaparte. WVSNI di Indonesia dan di Belanda berbeda. WVSNI di Indonesia dikenal adanya hukuman mati, sedangkan WVSNI di Belanda tidak adanya hukuman mati. 2. Peraturan-peraturan lain di luar KUHP, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Narkoba, Undang-Undang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga, Memori Penjelasan KUHP atau MVT. Yang keempat, hukum pidana adat atau hukum tidak tertulis, usianya lebih tua dari WVSNI. Sifat hukum adat ini berlangsung dan berlaku di wilayah di mana hukum adat itu ada. Pada masa kolonial, dasar hukum adat ini ada pada pasal 131 SIJO dan pada saat ini pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat 1951 pada pasal 5 ayat 3. Pengertian hukum pidana atau suffrage, hukum pidana material atau hukum pidana objektif atau hukum pidana substantif atau ius poenal atau criminal art atau substantif criminal art. Keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan dan bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi. Berisi keharusan dan larangan yang harus dilaksanakan diatur dalam asas legalitas. Mengatur tentang siapa-siapa saja yang diminta pertanggungjawaban diatur berdasarkan asas kesalahan. Contohnya KUHP, beberapa peraturan di luar KUHP, dan KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Hukum pidana formal atau hukum pidana subjektif atau hukum pidana adjektif atau ius poendi atau criminal prosedur, keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang atau tindak pidana, merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau kriminal prosedur. Contohnya, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Bagian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagian yang bersifat umum berlaku untuk seluruh lapangan hukum, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP, diatur dalam buku 1, yaitu pasal 1 sampai dengan 103. Bagian khusus mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2, yaitu pasal 104 sampai dengan 488 tentang kejahatan, dan buku 3 pasal 489 sampai dengan 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana dibagi menjadi 2. Yang pertama menurut waktunya atau locus temporis, didasarkan pada asas legalitas, diatur di dalam KUHP pasal 1 ayat 1, di mana tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ada kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dan terdapat ada 2 konsekuensi, yaitu tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu di dalam rumusan undang-undang. Misalnya, tindak pidana yang diatur di dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. Kemudian adanya larangan penafsiran analogi. Kedua, peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Misalnya, tidak boleh berlaku surut atau retroaktif. Kemudian, menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Dan ada sanksi pidana merupakan paksaan atau duang. Tempat berlakunya locus delicti dibagi menjadi 3. Yang pertama, daratan negara. Batasan-batasan negara, misalnya Indonesia dengan Malaysia. Rumah di bagian depannya itu di Indonesia dan rumah bagian belakangnya di Malaysia. Maka ditentukan di bagian di mana terjadinya suatu pidana. Yang kedua, ada perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh hukum internasional atau ZEE. Zona ekonomi eksklusif, misalnya sengketa Laut Cina Selatan. Yang ketiga,
udara di atas wilayah negara. Jika terjadinya pelanggaran pidana dapat dilihat dari pesawat atau lambang negaranya. Apabila terjadi peralihan pesawat milik Malaysia dengan penumpang milik Indonesia dan terjadi tindak pidana, maka hukum yang berlaku adalah hukum pidana di Indonesia karena adanya perjanjian. Berdasarkan hal tersebut, maka berlaku beberapa asas, yaitu yang pertama, asas teritorial yang diatur dalam pasal 2 KUHP. Yang kedua, ada asas personal atau nasional aktif yang diatur dalam pasal 5 KUHP. Yang ketiga, ada asas perlindungan atau nasional pasif yang diatur dalam pasal 4 dan pasal 7. Yang keempat, ada asas universalitas. Yang kelima, ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional. Ekstradisi disebut juga perjanjian internasional atau G2G. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.